Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kawan-kawan, kemarin kita telah sampai pada pembahasan to be, yakni to be bentuk ke-1 dan bentuk ke-2. Sekarang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang C, to be bentuk ke-3 dan to be bentuk ke-4. Oke, langsung saja kawan-kawan. To be bentuk ke-3 dibahas secara bersamaan dengan to be bentuk ke-4 karena keduanya memiliki satu lafaz yang sama, yaitu lafaz hona atau versi panjangnya yaitu hojana. Jadi bahas secara bersamaan ini maksudnya definisinya ya kawan-kawan, atau penjelasan mengenai to be hona atau hojana ini bahasnya secara bersamaan. Oke, lanjut. Kedua to be ini pada dasarnya hanya terpakai pada kalimat-kalimat nominal. Sedangkan pada kalimat-kalimat verbal keduanya tidak akan terpakai kecuali pada kalimat verbal yang bentuk waktunya adalah sedang berlangsung di masa yang akan datang, future continuous tense. Nah, contohnya ini kawan-kawan, meja raha hungga. Nah, saya sedang berjalan tetapi di masa yang akan datang. Misalkan suatu gambaran kan, besok kemungkinan saya akan berjalan, nah kayak gitu. Saya akan sedang berjalan. Oke, lanjut lagi. Pembahasan tentang lafaz hona atau hojana sebenarnya pembahasan yang berbeda. Ia bahkan bisa berubah ke dalam 4 bentuk yang berbeda-beda. Oleh karenanya pembahasan lebih lanjut mengenai hona dan hojana tidak akan diteruskan di sini. Karena pembahasan saat ini adalah pembahasan mengenai to be, yakni hona atau hojana yang dijadikan sebagai to be bentuk ke-3 dan to be bentuk ke-4. Jadi kawan-kawan paham ya. Jadi hona dan hojana ini pembahasannya sebenarnya lebih dari ini ya kawan-kawan. Cuma pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan lafaz hona dan hojana ini sebagai to be bentuk ke-3 dan to be bentuk ke-4. Oke, lanjut ya kawan-kawan. To be bentuk ke-3 ya, sekarang bahas satu persatu. To be bentuk ke-3 adalah hona atau hojana yang dipakai untuk membuat suatu kalimat dalam bentuk waktu yang akan datang, future tense. Untuk versi panjangnya yaitu hojana akan kita istilahkan dengan to be 3a, dan untuk versi pendeknya akan kita istilahkan dengan to be 3b. Secara makna keduanya memang memberikan makna yang sama, namun secara penggunaan keduanya memiliki cara yang berbeda dalam penggunaan pada keadaan-keadaan tertentu yang harus kita ketahui. Oke kawan-kawan, to be 3a secara lafaz memiliki 8 bentuk, sedangkan to be 3b atau yang versi pendeknya hanya memiliki 5 bentuk. Namun secara makna keduanya mempunyai jumlah yang setara, sama banyaknya. Oleh sebab itu tetap dibuatkan 8 pembagian sesuai dengan bentuk lafaz versi panjangnya yaitu to be 3a, dan untuk versi pendeknya to be 3b dicocokkan dengan 8 jumlah bentuk dari to be tersebut berdasarkan kesamaan makna dan cara penggunaannya. Ya, ini jadi maksudnya apa kawan-kawan? Jadi maksudnya ada to be 3a dan to be 3b. Ini diistilahkan ya. Nah, to be 3a ini maksudnya yang berupa versi panjang hojana. Kalau yang 3b ini yang untuk pendek hona. Contohnya kawan-kawan, hona ini bisa berubah menjadi hota, kalau yang ini hojata. Nah, kalau hojata ini kan agak panjang kawan-kawan, jadi kita istilahkan di buku ini dengan to be 3a. Sedangkan hota yang dari kata hona ini dengan to be 3b. Kayak gitu ya kawan-kawan. Oke, perbedaan hojana dan hona ini bahas tentang perbedaan keduanya. Adapun perbedaan hojana dan hona adalah pada pemakaiannya. Jadi makna keduanya ini kurang lebih sama ya kawan-kawan, hona ataupun hojana. Namun pada pemakaiannya ini ada perbedaan. Jika kalimat bersifat positif atau pernyataan, maka kedua-duanya bisa digunakan. Jika kalimat bersifat negatif atau penyangkalan, yakni yang mengandung kata tidak di dalamnya, seperti contoh saya tidak akan sakit, dia tidak akan sehat, mereka tidak akan sedih, dan lain sebagainya, maka yang digunakan adalah to be 3b. Sedangkan jika kalimat bersifat interrogatif atau pertanyaan, maka kedua-duanya bisa digunakan. Ini ya kawan-kawan. Jadi to be 3a ini ya kawan-kawan, dan ini adalah to be 3b. Nah, sebagaimana yang dikatakan tadi,
secara lafaz to be 3a ini memiliki 8 bentuk, sedangkan to be 3b ini atau yang versi pendeknya hanya 5 bentuk. Namun secara makna keduanya mempunyai jumlah yang setara, sama banyaknya. Oleh sebab itu tetap dibuatkan 8 pembagian. Oke. Jadi maksudnya apa? Ini ada 8 ini beda-beda kawan-kawan. Ada hojaunga, hojaunggi, hojaoge, hojaogi, hojaiga, hojaegi, hojaenge, hojaenggi. Ini ya kawan-kawan. Ini beda semua 8-nya. Sementara ini tetap dibagi menjadi 8 sesuai dengan makna yang disetarakan dengan to be 3a ini. Nah, hanya saja kalau bentuknya ini sebenarnya hanya 5 ya kawan-kawan. Hungga, hunggi, hungge, hunggi lagi, hoga, hogi, hungge, hunggi. Ini hungge ada 2 kawan, hungge, hungge. Jadi secara lafaznya ini hanya 5 bentuk. Nah, namun dibagi kayak gini karena memang ini sama ya maknanya dan cara penggunaannya pun insya Allah setara sama gitu. Oke, lanjut. Hojaunga yang pertama ini ada 8, nanti dibahas satu persatu insya Allah beserta contoh-contohnya. Kawan-kawan baca-baca aja insya Allah. Yang pertama hojaunga. Hojaunga atau hungga. Ini ya. Hojaunga atau hungga. Ini bahasnya sekalian ya. To be 3a dan to be 3b. Hojaunga dan hungga hanya bisa digunakan pada subjek me versi jantan contohnya. Nah, jadi dia hanya bisa digunakan pada subjek me yang berarti saya tapi versi jantannya atau mudzakkar ya, karena saya itu kan bisa saya laki-laki atau saya perempuan. Namun ia hanya tergunakan pada saya laki-laki. Contohnya pada kalimat yang positif, me kal tik hojaunga. Saya laki-laki akan baik-baik saja atau akan sembuh besok. Contoh kedua, me kal tik hungga. Saya laki-laki akan baik-baik saja atau sembuh besok. Ya, gitu ya kawan-kawan. Jadi bisa digunakan hojaunga dan hungga. Oke, pada kalimat negatif, mekal tik nehi hungga. Ya, ini betul ya kawan-kawan. Saya laki-laki tidak akan baik-baik saja atau sembuh besok. Pada kalimat negatif yang gunakan yang pendek ini ya kawan-kawan. Mungkin untuk menggunakan yang panjang pun secara rumus bisa kawan-kawan. Cuma secara kebiasaan orang-orang yang berbahasa Urdu, mereka menggunakan yang pendek ya kawan-kawan. Seperti contoh yang tadi. Mekal tiknehi hungga. Saya laki-laki tidak akan sembuh besok. Oke, pada kalimat interrogatif atau kalimat yang bersifat pertanyaan. Kiame tik hojaunga. Apakah saya laki-laki akan baik-baik saja atau sembuh besok? Yang kedua, mekal tik hungga. Kia ya, pakai kia. Kia mekal tik hungga. Apakah saya laki-laki akan baik-baik saja besok? Nah, ini bisa digunakan kawan-kawan ya. Pada kalimat interrogatif maupun positif ini semuanya bisa digunakan. Namun pada kalimat negatif yang digunakan yang pendeknya aja kawan-kawan ya. Oke. Kiranya kayak gitu ya kawan-kawan. Lanjut lagi hojaungi. Hanya bisa digunakan pada subjek me versi betina. Nah, ini artinya kalau yang ini kan untuk saya laki-laki, kalau ini untuk saya perempuan. Ini ada contoh-contohnya kawan-kawan. Di kawan-kawan baca-baca lagi insya Allah hingga hojaogi, yang kelima hojaiga, kemudian apa nama? Yang keenam hojaegi, begitu juga yang ketujuh hojaenge, sampai yang ke-8 yaitu hojaenggi. Ini kawan-kawan baca-baca saja insya Allah. Penulisannya udah dipermudah redaksi bahasanya insya Allah. Nah, to be yang ke-8. Oke, sekarang masuk pada to be bentuk keempat. Oke. D. To be bentuk keempat adalah hojana atau hona yang dipakai untuk membuat suatu kalimat pada waktu sekarang yang pekerjaannya atau kejadiannya sudah terjadi secara sempurna. Ini present perfect tense. Untuk versi panjangnya yaitu hona akan diistilahkan dengan to be 4a, dan untuk versi pendeknya akan diistilahkan dengan to be 4b. Pada kalimat-kalimat positif dan interrogatif boleh digunakan keduanya, namun yang lebih sering terpakai atau yang lebih sering menjadi kebiasaan adalah yang versi panjangnya yaitu to be 4a hojana. Sedangkan pada kalimat-kalimat negatif yang terpakai hanyalah versi pendeknya yaitu to be 4b hona. Kedua-duanya dalam bentuk waktu lampau memiliki jumlah bentuk yang sama, yaitu hanya memiliki 4 bentuk antara lain.
Oke, jadi kesimpulan dulu. Masih dengan lafaz yang tadi ya kawan-kawan, sebagaimana to be bentuk ketiga, yaitu versi pendeknya hona, versi panjangnya hojana. Versi pendeknya hona, versi panjangnya hojana ya kawan-kawan. Nah, tadi kan hona dan hojana berubah untuk masa akan datang, sehingga bisa menjadi hojaega, hojaenge, hojaunga. Kalau ini dia berubah untuk masa yang lampau. Nah, biasa digunakan dalam suatu kejadian yang pekerjaannya itu udah terjadi secara sempurna. Contohnya, saya sudah sembuh, saya sudah sakit, saya sudah demam, dan lain sebagainya kawan-kawan. Ini kawan-kawan, jadi pembagiannya ini ada 4 bentuk. Kalau tadi ada pembagian 8 bentuk. Kalau untuk to be 4 ini, to be bentuk keempat ini hanya 4 bentuk aja. Yaitu untuk versi panjangnya, yaitu hojana, dia akan berubah menjadi hogea yang pertama, yang kedua hogei, yang ketiga hogae, yang keempat hogei. Oke. Untuk versi pendeknya yaitu hona, dia akan berubah menjadi hua, hui, hue, hui. Oke, jadi ini dipasang-pasangkan ya kawan-kawan. Jadi versi panjangnya ini, kalau yang versi pendeknya ini kawan-kawan. Ini contohnya ya kawan-kawan, contoh penggunaannya. Yang pertama yaitu hogea. Hogea dan hua. Hogea dan hua ya. Pertama ya, nomor 1. Digunakan pada setiap subjek tunggal yang berjenis jantan, kecuali tum dan ap. Jadi setiap subjek yang memiliki makna mufrad dan muzakkar, istilah bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang tunggal dan jantan, atau yang male dalam bahasa Inggris, laki-laki. Nah, satu orang laki-laki ya kawan-kawan, baik saya maupun dia maupun kamu, itu gunakan ini hogea dan hua, kecuali subjek tum dan ap. Meskipun tum ini bisa berarti satu orang jantan, ap juga bisa berarti Anda satu orang jantan, tapi dia tidak gunakan. Contohnya pada kalimat yang positif, metik hogeahu, saya laki-laki sudah sembuh. Tu khushi hogeahe, saat ini kamu laki-laki sudah bahagia, sudah merasa senang. Lanjut, wolarka pagil hogeahe, anak laki-laki itu sudah tidak waras, sudah gila. Pagil hogea, sudah gila, sudah menjadi gila. Contohnya hogea, hogea, dan hogea. Ini untuk versi panjangnya ya, biasa digunakan secara kebiasaan ya. Kalau soal rumus mungkin saja bisa metik huahu, bisa aja kawan-kawan. Tapi lebih sering dipakai kebiasaannya dalam orang-orang berbahasa Urdu yang berbicara. Ini yang panjang kawan-kawan, yaitu yang versi ini, to be 4a. Oke, pada kalimat negatif, metik nehi huwa, saya belum sembuh, saya tidak sembuh ya. Tu khushi nehi huwa, Anda belum merasa bahagia atau senang. Lanjut, walarka pagil nehi huwa, anak lelaki itu belum gila, tidak gila. Nah, pada kalimat negatif ini digunakan yang pendek ya kawan-kawan, yaitu to be 4b huwa. Oke, pada kalimat interrogatif, kia metik ho gaya? Apakah saya sudah sembuh? Kia tu khushi ho gaya he? Nah, ini boleh pakai to be, boleh pakai enggak ya kawan-kawan. Ini artinya sama saja dengan tadi, cuma bersifat pertanyaan. Oke, lanjut kawan-kawan, nomor 2 hogei. Ini ya kawan-kawan, untuk versi panjangnya, hogei, versi pendeknya hui. Hogei dan hui digunakan pada setiap subjek tunggal yang berjenis betina kecuali ap. Contohnya, ini ya, setiap subjek tunggal yang berjenis muannas atau betina kecuali subjek ap ini, maka dia akan menggunakan hogei atau hui. Ini contohnya kawan-kawan, metik hogei hu, tu khushi hogei he. Ini kawan tinggal baca-baca saja insyaallah. Contohnya ini insyaallah sudah jelas ya kawan-kawan. Nah, ini yang keempat hingga contoh-contohnya yang keempat dan selesai. Kawan-kawan, jadi insyaallah kawan-kawan baca-baca aja. Di soal penjelasannya telah kami berikan tadi. Insyaallah kawan-kawan baca-baca, pelajari. Kalau ada yang belum dipahami, bagi kawan-kawan yang udah membeli bukunya ya kawan-kawan, tinggal bertanya di grup yang kami sediakan ataupun di nomor WhatsApp pribadi kami. Oke kawan-kawan, lebih dan kurangnya semoga bermanfaat. Kami mohon maaf jika ada kesalahan.
Sekian, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.